Halo teman-teman semua, masih bersama saya Basrul di sini. Pada video kali ini kita akan membuat project baru dengan Flutter, di mana kita akan membuat aplikasi mobile yang mengkonsumsi data-data dari API yang dibuat di Laravel pada video sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Flutter. Yang belum menginstal, silahkan lihat video sebelumnya. Ayo kita mulai. Oke, pertama kali kita tentukan dulu di folder mana kita akan membuat projectnya. Saya di sini akan buat di dalam project dokumen dan saya sudah punya satu folder YouTube di sini. Ada dua cara untuk membuat project baru di Flutter dengan menggunakan Git Bash atau command line atau terminal ya. Dalam hal ini saya menggunakan terminal. Saya buka terminal baru di sini. Yang pertama, kalian bisa ketikkan Flutter create di terminal atau di command line. Flutter create gini. Nah, dan nama projectnya. Nama projectnya saya namai kali ini toko online. Oke, Flutter create spasi toko online. Karena ini saya di folder YouTube, maka dia akan membuatkan satu project baru bernama toko online. Buat folder baru lagi dia tentunya ya. Atau kalian juga bisa menggunakan langsung dari VS Code. Kalau kalian sudah menginstal pluginnya dengan lengkap, kalian bisa tekan kalau di Mac Command Shift P atau kalau di Windows Control Shift P. Nah di sini ada kalian ketikkan Flutter gitu. Nah ini ada New Application Project. Kalian bisa pilih, lalu dia akan membuka folder. Kalian pilih di mana kalian akan menempatkan projectnya. Bebas ya tempatnya. Saya coba di YouTube misalnya. Oke, saya bisa select, dia akan meng-create project baru. Oke, saya coba di terminal aja ya, seperti ini. Saya enter. Oke, kalau sudah, kita bisa masuk ke direktorinya toko online gini. Oh, sorry. Oke, kalau sudah, saya coba masuk ke VS Code-nya. Nah, ini struktur folder dari Flutter yang sudah kita buat. Oke, untuk ngetesnya, saya akan kecilin ini dulu deh. Terus saya akan buka bagi yang di Windows, kalian bisa buka seperti kemarin saya tunjukkan di AVD Manager. Jadi buka device ya, virtual device-nya dari Android Studio. Di sini saya pakai iOS Simulator. Oke, di sini sudah kelihatan ya di bawah, di bagian bawah ada iPhone 11 Pro Max. Ini simulatornya. Kalau saya tekan F5 dan saya pilih Dart di sini, maka dia akan reload dan melaunching aplikasi kita di simulator. Untuk teman-teman ketahui, jadi yang salah satu keunggulan dari Flutter ini dia bisa hot reload ya. Jadi kalau kita lagi coding, kita ketik-ketik perubahan, terus kita save, maka dia otomatis tampil. Kita nggak perlu reload lagi. Jadi otomatis kelihatan perubahannya di simulatornya. Oke, project baru kita sudah tampil. Jadi teman-teman bisa ngelihat filenya di sini ya. Dilihat di folder-folder ini kita cukup awal-awal kita hanya cukup fokus di satu folder, yaitu folder lib di file main.dart. Oke, di file inilah bisa menghasilkan tampilan ini. Oke, ini adalah halaman default dari Flutter-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dicontohkan bagaimana menggunakan state. Di sini dicontohkan ada aplikasi sederhana untuk merubah state. Jadi kalau kita tekan tombol plus di sini, maka dia nambah satu, tambah terus. Nah ini codingnya, sederhana codingnya. Oke, saya coba hapus dulu biar teman-teman mudah memahaminya. Saya hapus semua kelas yang ada di bawah ini. Itu adalah kelas buatan ya. Oke, pada Flutter gerbang aplikasi itu ada di void main ini. Lalu dia akan menjalankan run app.
nih. Dan di dalamnya ini harus berupa widget. Ide sentral dari Flutter adalah membangun user interface dengan berbasis widget. Makanya di motonya kalau teman-teman lihat webnya, everything is widget. Jadi my app ini widget ya. Oke, nanti sambil jalan teman-teman akan paham apa itu widget. Oke, saya bisa hapus gini ya. Di run app ini kita bisa menjalankan satu widget. Ini kalau saya load gini, kalau saya save, dia pasti error. Tapi di sini nggak ada perubahan ya, karena ini ada problems di sini. Banyak widget-widget yang bisa digunakan dari Flutter ini. Oke, salah satunya adalah misalnya contohnya widget text. Kalian kalau bikin teks maka pakai widget. Ini misalnya contoh yang teks ini ya, you have pushed the button this many times. Ini 0 juga, ini teks, ini widget. Nah, untuk teman-teman ketahui, Flutter ini menggunakan material design ya. Defaultnya menggunakan material design. Jadi kalau teman-teman pergi ke PubSpec YAML, ini seperti ini settingannya ya. Jadi kalau di sini ada uses material design, berarti kita menggunakan material designnya true. Semua material design yang bisa kita gunakan harus dibungkus dengan widget material app namanya. Yuk berarti kita jalankan sebuah material app gini ya. Nah, di dalamnya kita bisa enter gini biar rapi. Di dalam material app ini kita bisa kasih titlenya misalnya ya, roller store gitu ya. Jadi di widget-widget ini akan ada properti-properti yang bisa kita panggil ya, tergantung dari widgetnya. Terus material app ini juga bisa kita panggil, kita untuk menampilkan awal ini kita bisa panggil properti home gitu. Home-nya mau apa? Nanti di tampilan dia depannya itu mau ditampilkan apa? Saya buat aja satu kontainer misalnya. Ini widget juga ya. Kalau saya reload, coba saya hot restart. Oh, tidak bisa. Jadi nah, sudah bisa ya. Jadi teman-teman kalau ada error kayak gitu bisa jadi coba di restart aja di tombol ini ya. Oke, kalau ngeblank gini kontainernya sudah jalan berarti. Untuk material design, dasar dari semua material design didasari dengan widget scaffold namanya. Nah, di home-nya ini kita bisa panggil widget scaffold gitu. Scaffold gini ya, buka kurung tutup kurung. Dan dalam scaffold ini pertama dia ada properti app bar namanya. Di dalam value-nya app bar juga harus kita bisa kasih widget app bar lagi. Jadi semua widget di dalam widget gitu ya. Makanya disebutnya nanti ada istilah widget tree. Jadi dia kayak pohon widget. Dalam material app kita ada widget scaffold. Di dalam widget scaffold ada app bar, properti app bar yang juga diisi dengan widget app bar. Nah, ini kita bisa ada opsi title di sini. Nah, tapi title ini beda dengan atas. Kalau atas pakai string, kita di sini pakai widget text. Gitu. Nah, sudah. Kalau app barnya sudah, ini baru app bar nih. App bar nanti yang atas ya. Saya nggak save dulu. Lalu ada body. Badinya kita bisa kasih dengan container. Kita reload. Coba kita hot restart ya. Nah, udah kan? Jadi semua dasar yang putih ini adalah widget scaffold. Di dalam scaffold kita ada app bar. Di dalam app bar ada widget text. Nah, contohkan lagi. Saya misalnya di dalam kontainer ini ya, ini kan kontainer yang putih ini, yang masih kosong ini tadi di badinya ini saya udah kasih kontainer. Di dalam kontainer ini kita bisa kasih child gitu. Artinya di dalam kontainer kita kasih lagi sebuah widget. Widgetnya teks lagi misalnya. Teksnya misalnya apa? Tes gitu. Save. Harusnya tampil. Oh, mungkin di atas ya. Nah, di sini juga ada bantuan dari VS Code ya. Kalau kita mau bungkus ini supaya dia di tengah dengan widget center biasanya namanya. Nah, ini.
Otomatis dia center, childnya juga teks. Kok nggak muncul? Saya kasih style deh. Oh, saya kasih style, text style, font size 20. Saya coba restart ya. Saya coba stop dulu terus saya restart lagi. Ya. Oke, ini udah tampil ya. Jadi teman-teman di sini ada center. Center ini widget juga, di mana widget center ini di dalamnya saya kasih teks. Widget juga, teks ini string text, dan saya kasih style supaya kelihatan tadi maksudnya. Artinya teks ini bisa mempunyai style. Nanti di teks ini juga kalau teman-teman sorot, di sini ada beberapa properti-properti yang bisa digunakan ya. Selain ini nanti ada dasar-dasar widget seperti row, kolom, tadi container udah, ada juga nanti stack yang untuk UI yang bertumpuk gitu. Kita akan pelan-pelan mempelajarinya karena ini terlihat nanti akan berantakan. Supaya rapi, tadi panduan dari Flutter-nya ketika kita pertama kali coding, teman-teman bisa lihat codingan yang pertama tadi disarankan my app ya. Ini dari material app ini sampai ke sini ya. Kan ada tandanya tuh. /2 kali mater, berarti ini habisnya di sini. Saya klik di sini, terus saya klik lampu ini, terus saya ekstrak widget, jadinya my app gitu. Oke, teman-teman lihat, sekarang saya udah dibuatin my app, run my app seperti yang awal tadi. Lalu my app ini akan dibuatkan kelasnya, yaitu nge-returnnya material app seperti ini. Nah, sama juga untuk home-nya. Ini kan untuk tampilan awal. Scaffold ini sampai mana scaffold ini ya? Nah, kira-kira gini. Scaffold ini pasangannya. Scaffold ini juga saya mau jadiin widget sendiri supaya nanti ini kan ada homepage, ada nanti detail produk, ada mungkin nanti cart segala macam. Supaya enak, ini saya jadiin homepage aja. Saya klik lagi lampunya. Diklik di sini, saya klik lampunya dan saya ekstrak widget. Jadinya homepage gitu. Oke, di sini home-nya jadi homepage, yaitu kelas homepage itu sendiri. Yang return scaffold. Nah, oke, bahkan kalau mau rapih lagi, supaya rapi lagi, saya akan buat di lib ini, saya akan buat satu folder screen. Artinya ini nanti tampilan-tampilan screen yang akan kita buat ya. Screen itu maksudnya ada screen homepage, ada screen detail, ada screen card tadi. Saya screen segini, dan ini saya bikin file baru di sini namanya homepage.dart. Jadi saya bikin file sendiri untuk homepage-nya gitu. Nah, ini isinya saya copy dari sini. Cut. Oke, sekarang homepage-nya merah karena tidak dikenal. Saya paste di sini. Nah, untuk ininya jangan lupa kalau ini karena kita menggunakan seperti saya bilang tadi menggunakan material desain ya, kita harus import dulu atasnya. Kalau bikin kelas baru atau di file baru gini, kita import material.dart. Nah, sudah ada tuh, sudah ada suggestion-nya ya. Klik aja. Sudah normal lagi ini saya save. Lalu di sini homepage-nya belum dikenal karena ini sudah file terpisah. Kita import di atas gini. Import package. Oke, -2, sebutkan nama foldernya ya. Foldernya itu toko online kan. Folder project kalian. Lalu slash di folder screens slash homepage.dart gitu. Nah, udah diimport, sekarang homepage sudah tidak merah lagi seperti tadi.
Kita bisa save, dan kalau saya reload, normal semua ya. Itu dasar-dasar dari Flutter. Kita akan pelajari material design, widget-widget yang akan umum dipakai. Sampai jumpa di video selanjutnya.